Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia sistem rem cakram yang saya buat. Sebelum selanjutnya, kita milih menu utama terlebih dahulu. Pada pengantar terdapat dua submenu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Ulil Wafa, program studi PTO, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Teknis pembelajarannya, yang pertama, pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui multimedia. Evaluasi dilakukan secara mandiri dengan multimedia. Pembelajaran dapat digunakan dengan didampingi guru di kelas dengan kegiatan diskusi. Yang terakhir, presentasi hasil pembelajaran. Kemudian sistem rem cakram. Rem cakram atau disc brake adalah salah satu sistem pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disoton atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kampas rem agar bisa memperlambat putaran rem. Kemudian komponen sistem rem, kita dapat memilih komponen-komponennya. Klik aja pada nama komponennya akan muncul sendiri. Komponen yang pertama ada pedal rem. Pedal rem adalah komponen terakhir dalam rangkaian sistem pengereman mobil. Mirip dengan saklar, pedal rem berfungsi sebagai pengontrol utama dalam aktivasi dan deaktivasi pengereman. Kemudian kaliper rem. Yang kedua ada kaliper rem. Kaliper rem bertugas untuk menekan kapas rem pada pinggiran cakram mobil. Namun perannya tidak berhenti di situ. Kaliper juga bertugas menopang kapas rem dan piston rem. Semua ini berlangsung dengan bantuan tekanan hidrolik dari minyak rem dan dialirkan melalui selang rem. Kemudian kampas rem. Selanjutnya ada kampas rem. Kampas rem atau yang lebih dikenal dengan brake pads adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pengereman mobil. Tugas utamanya adalah menekan piringan cakram. Dengan melakukan ini, piringan cakram akan menghasilkan daya gerak yang cukup untuk menghentikan putaran cakram. Kemudian piston brake. Piston brake. Piston brake bertanggung jawab untuk menekan kampas rem atau brake ke piringan cakram. Ini adalah langkah krusial dalam proses pengereman mobil. Saat pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari sistem rem akan diteruskan ke piston brake. Piston brake ini kemudian akan bergerak maju dan menekan kampas rem ke piringan cakram, menciptakan gesekan yang memperlambat putaran roda. Kemudian seal piston. Seal piston. Seal piston memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam sistem pengereman mobil. Seal piston bertugas untuk menarik piston kembali ke posisi semula setelah proses pengiriman selesai. Dan bleeder screw. Bleeder screw. Bleeder screw adalah skru khusus yang terpasang pada kaliper rem atau slider roda, berfungsi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam sistem rem. Kemudian piringan cakram. Piringan cakram. Tugas utamanya adalah menerima tekanan dari kampas rem. Ketika Anda menginjak pedal rem, kampas rem menekan piringan cakram dan kemudian tekanan ini akan diteruskan pada poros roda. Kemudian reservoir tank. Reservoir tank. Tangki minyak rem berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan minyak rem. Kemudian master cylinder. Master cylinder. Master cylinder adalah komponen yang bertanggung jawab mengubah tekanan dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik pada minyak rem. Tanpa master cylinder yang berfungsi dengan baik, pengereman mobil tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian booster rem. Booster rem. Booster adalah komponen yang bertugas untuk meringankan dan meningkatkan daya pengereman mobil. Kemudian selang hidrolik. Selang hidrolik. Selang hidrolik merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem rem. Fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan minyak rem dari master cylinder ke kaliper rem, yang nantinya akan memencet piston untuk
menghasilkan gaya pengereman. Kemudian minyak rem. Minyak rem. Fungsi minyak rem atau brake fluid adalah sebagai media penghantar tekanan dalam sistem rem hidrolik. Saat pedal rem ditekan, tekanan dari kaki pengemudi diteruskan oleh minyak rem ke seluruh sistem, terutama ke kaliper atau silinder roda, yang kemudian menekan kapas rem ke cakram atau tromol untuk menghentikan pergerakan. Selanjutnya ada rangkaian sistem rem cakram. Sistem rem hidrolik bekerja dengan memanfaatkan tekanan Fida untuk meneruskan gaya dari pedal rem ke roda. Saat pedal ditekan, tekanan hidrolik mendorong cairan rem melalui saluran menuju kaliper, sehingga kapas rem menekan cakram dan menghentikan putaran roda. Sistem ini efisien karena mampu mengalirkan gaya kecil dari pengemudi menjadi gaya pengereman yang besar. Kemudian cara kerja sistem rem cakram. Ada dua submenu. Saat terinjak, gaya dari kaki pengemudi diperkuat oleh booster rem menggunakan tekanan vakum lalu diteruskan ke master cylinder. Master cylinder mendorong minyak rem ke kaliper sehingga piston kaliper menekan kampas rem ke cakram. Gesekan yang terjadi memperlambat atau menghentikan putaran roda sehingga keadaan berhenti secara efektif. Kemudian saat tidak diinjak, sistem rem dalam kondisi siaga, booster dan master cylinder tidak bekerja sehingga tidak ada tekanan hidrolik yang mengalir ke kaliper. Kampas rem tidak menekan cakram dan roda dapat berputar bebas tanpa hambatan. Yang terakhir ada evaluasi sistem rem cakram. Sebelum ke soal, kita akan membaca petunjuknya terlebih dahulu. Jika sudah membaca petunjuknya, langsung saja ke soal. Jika jawaban salah, akan muncul gambar seperti ini, tetapi bisa dijawab kembali dengan cara mengklik back. Jika jawaban benar, maka muncul gambar seperti ini. Jika benar, bisa saja langsung di next. Mungkin itu saja video multimedia sistem rem cakram yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata maupun penulisan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini ditekan keluar, maka enshow. Terima kasih.